Selamat hari Minggu anak-anak semua. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu lagi meskipun melalui video streaming. Bunda Vita masih bersuka cita hari ini? Masih dong Bunda. Oke, begitu juga anak-anak di rumah ya, harus tetap semangat, bersuka cita, dan selalu ingat ya, jaga kesehatan. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita masuk dalam ajakan beribadah, Bunda harap anak-anak sudah menyiapkan Alkitabnya, buku catatannya, dan juga alat tulis. Anak-anak, pelayan liturgos pada hari ini adalah Bunda Bita, Bunda Ike, dan Kak Kak Dandi. Dandi. Anak-anak kekasih, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersaat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan satu lagu Kidung Ceria 112 di hari Pentakosta. Di hari Pentakosta, Roh Kudus turunlah, mengajar murid Yesus berkata bekerja. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih pada hari ini Tuhan, kami masih Engkau mampukan untuk mengikuti ibadah minggu pelayanan anak. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 138, Firman Allah Jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang makar. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab, mari kita berdoa. Anak-anak, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang baik, pada hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mau artikan firman yang akan kami baca ini, sehingga kami dapat menjalankannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Ada sukacita? Ya, tentu ada sukacita ya. Terus anak-anak, udah duduk tenang belum? Udah sediain Alkitabnya sama buku tulisnya belum? Wah, tentunya sudah ya. Nah, kalau sudah duduk tenang, kita akan membaca firman Tuhan. Judul firman Tuhan pada hari ini, Kuasa Roh Kudus memampukanku. Ulang ya. Kuasa Roh Kudus memampukanku. Ku di sini siapa ya? Ya, ku di sini anak-anak, kakak Bunda Layan. Firman Tuhan pada hari ini terdapat di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ulang lagi ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Nah, sekarang ada kakak kita dari Bukit Muria, yaitu kakak Christian
Rido Lobo. Pembacaan Alkitab pagi ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 yang menyatakan Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan nampalam kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang salah dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekat dengan Kirene, pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang besar ya, dilakukan oleh Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah pembacaan Alkitab. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, tahu nggak atau masih ingat nggak waktu tanggal 13 Mei tahun 2021 kita merayakan apa ya? Ayo, siapa masih ingat? Wih, tentunya ingat semua ya. Kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus kemana anak-anak? Ya, ke sorga. Pada saat Tuhan Yesus naik ke sorga, para murid-murid Tuhan Yesus sangat sedih. Karena apa anak-anak? Karena Tuhan Yesus meninggalkan mereka. Mereka di sini murid-muridnya ya. Mereka sangat kehilangan Tuhannya, kehilangan gurunya. Selama ini gurunya ini Tuhan Yesus ya. Selama ini mereka sama-sama kemana Tuhan Yesus ada, murid-muridnya juga ada. Karena Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya sangat kehilangan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi, serta mereka merasa takut. Akan tetapi, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus mengingatkan para murid-muridnya di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang mengatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Anak-anak yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini sering kita baca dan kita dengar tentang peristiwa turunnya Roh Kudus. Peristiwa turunnya Roh Kudus terjadi dalam situasi ketika semua orang pada saat itu dari berbagai daerah datang dan berkumpul di Yerusalem. Para murid Tuhan Yesus berkumpul di satu tempat di Yerusalem sebagai bentuk kepatuhan para muridnya terhadap perintah Tuhan. Tuhan Yesus yang melarang para muridnya meninggalkan Yerusalem. Pada saat mereka berkumpul, maka secara tiba-tiba terjadilah beberapa peristiwa. Turun dari langit suara bunyi tiupan yang sangat keras. Tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang berterbangan dan hinggap di kepala murid Tuhan Yesus. Roh Kudus turun dan memenuhi mereka. Bahasa roh para murid bisa memberitakan berbagai bahasa dari bangsa lain, sehingga mereka semua yang hadir dapat mengerti dan mendengar apa yang diberitakan. Anak-anak yang terkasih, Pentakosta sebagai hari turunnya Roh Kudus merupakan peristiwa yang harus dipahami sebagai peristiwa pengabaran Injil yang diberitakan kepada semua orang di berbagai daerah. Karena itu, menjadi bagian rancangan karya Allah yang menghendaki agar Injil diberitakan. Sebagaimana Tuhan Yesus di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, anak-anak yang terkasih, dari firman hari ini kita diingatkan untuk selalu bisa memiliki keberanian untuk siap memberitakan Injil Kristus dimanapun kita berada. Walaupun banyak tantangannya ya anak-anak yang harus dihadapi. Tapi anak-anak harus ingat, karena Roh Kudus akan senantiasa memberi kemampuan, kekuatan, dan keberanian untuk menjadi saksi.
atau untuk terus bersaksi. Anak-anak yang baik, bagaimana ya cara kita memberitakan Injil Kristus? Misalnya, mengingatkan teman yang suka menyontek supaya jangan menyontek. Terus mengingatkan teman untuk tidak mengambil milik orang lain. Seperti mengambil atau mencuri pensil atau buku. Anak-anak harus berani memisahkan temannya yang sedang berantem. Di sini siapa ya yang suka berantem? Ada nggak? Nggak ada ya tentunya. Pasti anak-anak baik-baik semua ya. Terus ada anak-anak yang main sepeda terus jatuh. Nah, waktu itu anak-anak lihat temannya jatuh, tapi masa bodoh aja, biarin aja jatuh. Betul nggak? Betul nggak ya? Oh enggak ya, kita harus apa? Kita harus menolongnya. Jangan lupa juga, kita harus berbuat baik kepada siapapun, meskipun teman-teman anak-anak tidak mau damai. Tapi ingat, kalau anak-anak berkelahi harus damai. Kalau teman-temannya nggak mau damai, anak-anak bawa dalam doa ya. Ingat itu ya. Anak-anak yang terkasih, untuk memberitakan Injil Kristus dibutuhkan keberanian untuk kita semua. Harus membuka diri untuk selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Mengapa? Karena hanya bimbingan kuasa Roh Kudus, maka kita semua memiliki keberanian dan kemampuan seperti murid-murid Tuhan Yesus. Terus bagaimana caranya supaya kita membuka diri terhadap kehadiran Roh Kudus? Ya, kita semua harus senantiasa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus. Lewat apa? Lewat kesetiaan. Terus apa lagi? Berdoa. Terus baca Alkitab. Dan jangan lupa untuk mengikuti IMPA. Ingat ya. Sekian firman Tuhan. Tapi anak-anak harus ingat, ada aktivitas yang anak-anak harus kerjakan, yaitu ayat hafalan. Ayat hafalan terdapat di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ulang ya, ayat hafalannya terdapat di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Anak-anak, jangan lupa ya ayat hafalannya. Salam sehat, penuh sukacita, dan penuh apa ya? Penuh apa? Coba. Penuh kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita semua. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Bunda berharap anak-anak mengerjakan aktivitas yang sudah kakak Bunda berikan dan minta tolong mama papa untuk mempersiapkan bahan-bahannya. Untuk merespon firman Tuhan pada hari ini, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 233. Anak-anak, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bunda Ike. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami baca dan boleh kami renungkan. Kiranya firman Tuhan itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati akan kakak Bunda Layan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada hari ini juga kami berdoa buat gereja kami, berkati gereja kami Tuhan, sehingga gereja kami dimanapun berada, biarlah gereja kami ini boleh menjadi garam dan terang. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini juga Tuhan, kami berdoa buat anak-anak layan kami, berkati mereka Tuhan, meskipun mereka harus belajar di rumah ataupun mengikuti ibadah minggu pelayanan anak di rumah, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, mereka memiliki sukacita yang besar di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, pada hari ini juga kami berdoa buat mama papa anak layan kami, berkati akan pekerjaan mereka, berkati akan segala aktivitas yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga berkati akan kakak Bunda Layan yang sudah bertugas pada hari ini, baik pelayan firman, liturgos, pemain musik, kakak multimedia, juga berkati dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga berkati di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga apapun yang kami lakukan senantiasa di dalam takut akan Engkau. Inilah doa dan sembahyang kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik yang terkasih, kita akan mendengarkan sebuah pujian dari anak layan Audrey Gaufrilia Detak dari Ranting Ebenezer. Kasih-Mu menerangi
Yesus. Saatnya kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan kita menyanyi dari Kidung Ceria 217 beri padanya. Anak-anak, persembahan yang anak-anak sudah berikan nanti bisa minta tolong kepada papa mama untuk dibawa ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 171 bait pertama. Tuhan sudah berjanji. Anak-anak, mari kita akhiri ibadah ini dengan doa persembahan dan berkat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang kekal kudus, terima kasih atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, anak-anak kami sudah memberikan sedikit persembahan dari berkat yang Kau berikan. Kiranya berkatilah persembahan anak-anak ini supaya berguna bagi kemuliaan-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai anak-anak pelayan yang berada di rumah, menyertai kakak dan bunda layan hari ini sampai selama-lamanya. Nah, Bunda Vita, sekarang ibadah kita sudah selesai loh. Iya, ada salam persetuan buat kita. Apa ya? Immanuel. Oke, Immanuel. Kita sama-sama ucapkan ya. Buat anak-anak di rumah, juga buat Bunda Vita. 1, 2, 3, Immanuel. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Kristus memberkati.